Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing. Hari ini untuk tanggal 23 ya, 23 Desember 2021 dari Kamis. Masih sama ya terkait market. Kita langsung aja bahas market karena hari ini kita nggak ada trade dan profit or loss di VVIP ya. Jadi memang saya nggak mau terlalu over commit karena seperti yang saya bilang ya, marketnya predik saya ke bawah, makanya saya nggak mau terlalu. Ya meskipun tetap kita akan coba berusaha 1-2 emiten untuk kita coba lepas, TikTok dan sebagainya. Tapi overall kita masih reduce kita punya trading. Ya, market sempat hebat ya, dia buat high baru lagi, tapi pada conclusion akhirnya market kita terpaksa buat low baru ya. Ini menandakan indikasi kurang bagus dan makin serem untuk besok di hari Kamis gitu ya. Penurunan ini juga didukung sama outflow. Ya, ini terlepas dari Arto ya. Jadi kalau Artonya kita keluarin, masih Artonya inflow-nya lumayan banyak, 260 miliar. Ini penahan market juga. Kalau enggak saya udah nggak tahu market drop seberapa dalam. Tapi asingnya udah exit reguler itu sekitar 200 miliar. Bayangin kalau Arto itu asumsi ya paling 40M, 30M, maka hampir 500 miliar asing keluar di market kita hari ini. Ya, BRI, Adro, ASI, SMGR ya, blue chip, BMRI dan sebagainya. Jadi outlooknya masih sangat agak kurang bagus. Ya, outlooknya masih agak kurang bagus untuk market, masih ke bawah. Ini harus kita cek besok karena makin dekat dengan support yang crucial di 6.500 sampai 6.480. Nah, 6.480 ini nih, 6.480 000 lah. Ini nggak boleh jebol. Kalau jebol, ini udah hancur chartnya ya. Ketika ini terjadi, amit-amit, tapi ketika ini terjadi ya saran saya sih, apalagi teman-teman yang banyak pegang blue chip ya, yang bisa di cut loss ya cut loss dulu saran saya, karena outlooknya udah akan ke bawah nih, minimal dalam jangka pendek ya. Jadi kalau ini jebol, maka target-target cukup banyak, 6.400, 6.350 sampai di moving average itu di 6.200-an. Jadi penurunannya agak tajam kalau itu terjadi. Nah, jadi kita harus berhati-hati ya. Nah, lalu untuk besok kita langsung aja bahas requestan. Ya, pertama ada BEX. Udah lama ya nggak lihat BEX naik ya, karena terakhir itu sempat kita tradingin di bulan Agustus ya, sempat TikTok. Tapi outlooknya masih turun, belum ada something yang gimana sih. Hari ini ada volume juga ya, berhasil naik ya, high lebih tinggi dari sebelumnya. Teman nggak tahu nih ada inflow atau enggak dari bandar, ini yang harus kita cek. Tapi outlooknya menurut saya masih lemes ya, kecuali dia bisa breakout 68 mungkin beda cerita ya. Jadi price actionnya itu di 68. Lalu nextnya ada Bumi. Bumi sebenarnya so far oke aja sih, tapi perlu kita perhatikan 62 63 adalah area support kuat, yang mana kalau ini jebol ya Anda harus lepas menurut saya ya. Tapi harusnya sih ya, feeling saya harusnya cukup dijaga. Nah, ini yang harus kita cek. Kalau jebol 63 62 ya Anda harus lepas dulu. BGTG ini harus cek juga. Asingnya sih exit ya. Ya, asingnya sih exit, tapi kalau kita hitung-hitung ya, dari awal nih kan, awal spike dia kan di awal Desember ya. Ini kalau kita hitung total hampir ya, kita taruhlah 2,1 2,2 juta lot ya. Kalau kita hitung total kurang lebih 2,1 2,2 juta. Nah, sedangkan ya asingnya baru realize TP sekitar 1 juta ya, 1,1. Jadi kurang lebih asingnya masih pegang sekitar 1 juta lot. Nah, kalau kita hitung volume spike asing masuk itu start dari sini, 306 334. Nah, kalau saya terakhir saya track si BGTG ya, ini kan saya buat di jam 4 ya, broker summary belum kebuka nih ya. Nah, BGTG saya cek bandarnya itu costnya masih di 300-an. Jadi harga sekarang tuh udah bisa bilang harga bandar lah. Nah, ya itu pertama. Lalu kedua,
Selain bandar asing, BGTG juga ada bandar lokal. Ya, saya ingat saya terakhir itu MGYB. Terakhir hari terakhir pun masih di akun. Nah, ini harus kita cek nih. Kalau ya besok kita cek aja kalau besok closingan bisa balik ke 300, Anda mau keep dulu boleh menurut saya. Ya, tapi kalau dia gagal ya nggak balik gitu ya. Mungkin toleransi di 290. Ya, karena 290 ada next support juga ya yang beberapa titik dilalui. Jadi ya mau nesrai last defense 290 oke lah. Ya karena kan kadang kalau market lagi panik selling kan suka dibuat low baru habis itu ditarik. Nah tapi conclusionnya kalau bisa bertahan di atas 300 bagus. Tapi hati-hati kalau masih lanjut turun ya kita bisa realize dulu. MITI it's time to correction. Harusnya ini ada volume spike, ada jualan besar harusnya. Ya. Tunggu aja nanti dekat moving average ya paling target turun 230 240 bisa lirik lagi. Oke, SMDM sudah dibahas ya. Targetnya ke atas sudah breakout. Ini kalau nggak salah baru kemarin ya dibahas. Saya sih nggak pegang. Kenapa? Karena ya lotnya udah mulai rapi ya. Kemarin tuh lotnya tipis-tipis, jadi ya nggak bisa masuk banyak gitu. Dan selamat, tinggal follow up aja ya. Ini ada volume juga. Ya ketika marketnya merah, third liner yang jarang digoreng dan sebagainya pasti jadi alternatif gitu ya. Nah makanya si SMDM-nya sendiri digoreng breakout. Next target kalau kita lihat weekly, wah ini all time high ya. Oh enggak ya. Next target ada di 250 ya. Next target ada di 250 for swing ya. Nah ini kalau dijebol lagi sih ganteng. Bisa kawal masing-masing lah. Selamat ya ada yang tonton morning briefing. WH ini sudah hit TP. Nah, jadi kalau kita di V5P, saya tuh udah ada instruksi, cuma saya nggak screenshot ya. Bahwa di 240, ya di 240, 246 itu ada area resisten. Saya bilang kalau ini nggak kuat jebol TP. Dan benar after kita TP, guyur. Nah, tapi outlooknya masih bagus ya. Cuman mungkin sekarang batas trailing stop di 210. Jadi selagi dia di atas 210, oke-oke aja. Nggak boleh balik. Lebih bagus lagi kalau dia nggak balik 220 ya. Itu lebih bagus. Tapi toleransi di atas 210 still good. Ya dia masih on track. Kalau dia balik ke 210 ke bawah, chance dia untuk sideways akan lebih besar. Bell ini saham yang keren ya pantauannya ya. Saya nggak pantau ini. Bahkan saya nggak ada di running trade. Membal di support yang cukup kuat 140 144 ada moving average. Broker summary kita nggak bisa cek. Ya, low liquidity juga, jadi ya buat yang pribadi sih mungkin oke ya buat copet pribadi. Tapi low liquidity fluktuasinya pun juga besar. Nah, conclusionnya hari ini dia coba retest ya dari kemarin cuman gagal breakout di 168 ya. Ini harus diperhatikan karena kalau sampai gagal biasanya terjadi rejection. Ya 158, 168 gagal, ada rejection, potensi masih sideways. Tapi dengan ada volume dalam seminggu terakhir mungkin bisa dicek dulu broker summary-nya ya. Ya saya boleh nanti masukin watchlist nih. As long as di atas 140 Anda masih bisa spec buy sih. Ya masih ada chance dia untuk rebound. Next ya Cash di atas 300 still good. Dia masih coba survive. Masih sama outlooknya untuk Cash. Karena trendnya sih masih uptrend ya. Cuman price actionnya dia harus bisa breakout. Dia punya trend line. Nah ini yang menurut saya sih nggak gampang ya untuk langsung di breakout. Nah pola sekarang yang tercipta ada rising wedge ya atau bisa flag juga sih ya kalau Anda menariknya seperti ini. Ya ini tinggal tergantung perspektif aja ya. Tapi pada conclusionnya untuk Cash ini dia lagi buat handle ya untuk bullish continuation. Kita tinggal tunggu price action. Saya sih lebih suka tunggu price action breakoutnya aja sih. Ya conclusionnya sih sebenarnya di 350 mungkin ya untuk bullish continuationnya. Tapi kalau Anda mau spec buy ya dekat ke 300 aja, stop loss di 300. Pokoknya di atas 300 still good lah. Ya. Nextnya Inta. Wah, Inta udah turun terus ya, tapi ada support kuat di 76 mungkin bisa dipantau ya karena hari ini ada mulai pergerakan. Apalagi dengan market yang nggak jelas ya, emiten-emiten kayak gini bisa dijadikan alternatif nih. Nah, jadi bisa spec buy nih ya. Pas banget bottoming Inta ya di atas 76 mungkin ada rejection. Nah ini bisa dipantau nih. Ya cuman lotnya tipis ya. Lotnya tipis mah susah. Ya intinya sih secara teknikal di atas 76 oke lah. Ya. PUBG di pom-pom ya kayak sama grup 11 saya sih skip tapi udah breakout. Hati-hati nih, biasanya emiten candle gede kayak gini. Ya biasanya berakhir kayak gini.
nggak kuat. Jadi Anda cek kalau pagi udah nggak kuat, Anda bisa lepas dulu sih buat Anda yang pegang ya, karena closingnya sih dipalang nih, jadi artinya kan banyak yang jualan. Tapi balik lagi ya, secara teknikal still good, Anda bisa kawal. Kalau saya sih mungkin lirik nanti ketika dia ketika dia retrace mungkin ya, saya baru lirik. Oke. Lalu nextnya LPPS. Ini saham agak serem ya sebenarnya ya, karena banyak jarumnya tuh. Anda lihat dulu LPPS banyak jarum. Still good, cuman arahnya ini dia masih retest ya, retest support. Ada moving average di 108 ya, 108 sampai dengan 106 mungkin ya, saya bisa bilang salah satu support yang cukup krusial. Jadi kalau Anda mau spekulasi di LPPS oke aja, karena tren besar masih sideways dengan batas stop loss 106, target ya di 120 ke atas. Real sudah tutup gap dan mantul. Ya, Real juga udah kita bahas ya. Tutup gap pas banget ya. Gila. Yang serok cuan. Ya, ada gak nih yang serok nih? Ya, saya sih enggak sih. Karena saya lagi threadless banget hari ini. Ya, tapi sesuai predik dia tutup gap dan closingnya sih mepet-mepet ya. Ini belum tentu dia naik atau enggak, cuman harus dicek besok. Kalau candle besok bisa sustain di atas 72 aja, closingan bahkan sampai closing di atas 72 ke atas, maka bagus. Ya. Nextnya Jaya. Jaya chartnya masih agak sulit ditebak ya. Tapi pada conclusionnya dia berhasil balik lagi di atas EMA 13. Ini sinyal yang cukup baik sebenarnya untuk untuk Jaya. Ya, target masih swing up ke 250. Nah, nextnya Machine juga saya udah skip ya, model-model kayak BEPS gitu ya, yang terus Machine saya sih agak skip ya. Jadi no comment ya. Anda kalau mau spec buy intinya nggak boleh jebol garis merah ya. Dia di atas garis merah still survive, Anda silakan ya. BBYB, BNBA. Kalau BNBA outlooknya masih sama ya, dia agak kurang bagus karena belum bisa balik 4.000-an ya. Dia udah jebol garis merah, udah agak jelek. BBYB masih maintain, dan kebetulan teknikal oke banget. Kalau Anda di forum di foreign transaction today, BBYB masuk top 3 dengan 42 miliar. Jadi dengan market jelek ada inflow. Nah, ini bisa dicek nih ya. Saya sih nggak pom-pom, tapi ya mungkin ada change besok untuk digoreng untuk si BBYB. Lalu nextnya Rance juga saya nggak tahu ya, tiba-tiba naik. Mungkin tutup gap ya, karena dia tiba-tiba diturunin. Ini udah patah sih sebenarnya ya. Jadi model-model SNL kan nih udah patah ya. Nah, kalau seperti itu terjadi, paling dia cuma technical rebound. Dia di CB retest 2000, abis itu kempes. Ini masih agak bahaya ya saran saya. Meskipun range market juga perusahaannya cukup oke, tapi udah beggar dia. Jadi saya rasa harga segini masih terlalu tinggi menurut saya sih. Tunggu stabil aja baru dilirik. BNBA sudah, PBRX lagi buat penan ya. PBRX ya bisa dibuat penan ya, kalau kita tarik garis kan ini lagi buat pattern. Kenapa sih Om kok pada buat pattern? Karena marketnya lagi nggak kondusif. Jadi itu dia nggak bisa langsung breakout. Dia butuh konsolidasi, dia butuh memantapkan fondasi baru nanti naik. Yes, penan ya, atau triangle terserah Anda. Tapi ini penannya besar ya, jadi time frame-nya pun agak panjang. Becip nunggu bandar masuk kah? Untuk Becip juga tadi udah mulai ada pergerakan ya. Asing juga tiba-tiba masuk TikTok. Meskipun closing di 92 tapi udah mulai sideways nih. Nah, ini bisa next try loh. Ya, bisa next try kalau Anda mau. Ya. Cepat lambat nanti dijadikan alternatif untuk digoreng sama bandar. WKWSKT Adi, kok belum jenuh jual ya? Ini sudah saya remind sejak jebol-jebol support kuat ya, bijaknya Anda buang ya, teman-teman, bijaknya lepas. Adi ke Wika ke WSKT nih buang. Ya inget ya, kalau emiten lagi downtrend itu bisa jenuh jual terus, gak habis-habis. Ya begitu pula saham strong uptrend. Saham strong uptrend bisa jenuh beli terus-terusan, gak akan turun-turun. Nah, maka dari itu ya nggak usah kaget. Ya ini kayak contoh BEPS ya, ini oversold, overbought terus nih. Tapi karena strong uptrend ya dia naik terus di atas. Gitu. Jadi jenuh jual ya, saya kasih ilmu deh, stokastik atau oscillator atau momentum lainnya itu nggak terlalu cocok untuk emiten yang strong uptrend atau strong downtrend. Cocoknya ke emiten yang agak-agak sideways. Gitu ya. XRP. Wah, kita nggak bahas kripto ya Om ya.
Nah, lemas. Oke, sesuai predik besok tunggu ya. Nah, ini besok bisa tunggu nih. Penentuan di 100 kan, mana nih 100 kemarin ya. Di 97 sampai 100. Saya tunggu aja. Ya, kita bisa tunggu di 100. Besok KRB pas di 100 ya, teman-teman ya. Jadi bisa ditunggu. Ya, tapi agak spekulasi sih. Cuma secara logik dia udah turun 50% dari highest-nya ya. Jadi bahkan probably untuk rebound-nya cukup tinggi. Disclaimer on. CCC to the moon. Nah, ini katanya Pak Peter ya, Peter Yatmiko ini masuk. Beliau siapa? Cari aja di Google. Ya, tapi ada volume spike, bullish continuation, breakout all time high. Ya, selamat buat Anda yang pegang. Ini fiber optic. Ya, perusahaannya bagus. Oke. BGTK sudah wins by wins. Ini masih konsolidasi. Nah, yang menarik sebenarnya sektor perkapalan tuh masih on track ya, menurut saya sih. Ya, kalau Anda doyan perkapalan ya bisa buy-nya pas time kayak gini. Kalau teman kan suspend ya. Jadi paling filter kita SMDR yang cukup sustain. Di atas 1000 oke, gitu ya. Lalu tadi Anda tanya terkait wins ya, di atas 200 lah oke, gitu ya. Atau kayak kalau Sochi berat lah ya, ini kampret memang. Atau Nelly, PSSI bisa network. Nah, si Nelly ini kan turunnya udah lumayan banyak ya. Kalau turun sekali lagi dekat 300 bisa dilirik harusnya ya besok. Jadi perkapalan menurut saya masih oke. Si Wins pun juga sama, masih oke di atas 200. Dumi sudah, Wika skip ya, udah masih belum ada Mountain Tower juga outlooknya masih ke bawah, skip. Kalau mau pertawaran yang paling on sih Tebik ya. Sen pun kemarin gagal bertahan di atas support, masih kempes. Jadi pertawaran yang paling oke Tebik sekarang. Pegas, nah ini seperti saya bilang ya, sekali dia buat low baru tuh outlooknya agak kurang bagus. Hari ini closingnya dibalik ke 1400 ke bawah, hati-hati. Ya pesan saya sih satu, hati-hati dulu. Ya weekly-nya pun dia jebol moving average 13 ya, ini jangka pendek agak kurang bagus. Ya kalau bisa kurangin muatan lu oke. KF masih sideways ya, cuman kalau Anda percaya masih tentang sektor healthcare ya bisa spek buy, entah KF, IRA, AGI atau INAF. Ya pilih salah satu. Nextnya AGI MLPL sesuai predik, kalau belum bisa bertahan 1-2 hari kempes. Dan ternyata terbukti hari ini pun belum mampu. Ya saya sih belum cek bandara ya. Tapi kalau kita lihat beli 190, 162, kalau di total kan 450. Hari ini dijual 430, udah impas. Nah inilah MLPL masih sideways. Ya masih sideways, gagal ya, masih gagal. Tapi belum tentu ya, bisa aja besok di buyback. Cuman conclusionnya kalau ini kan 380 kan jelas ada batas support ya. Yang selalu saya perhatikan kalau dia nggak kuat di atas 380 pasti sideways lagi di bawah. Dan itu akan makan waktu. Jadi kalau Anda nggak suka ya bisa lepas dulu. Gitu ya. Esta CNH kah? Kita cek. Oke, CNH ya probably mirip lah ya. Ini tinggal dia buat candle, dia bisa buat cup kecil atau dia bisa buat semacam flag ya. Nanti dia seperti ini, bullish continuation, atau mau dia buat triangle pena nanti juga bisa. Jadi sifatnya fleksibel. Nah, kalau untuk buy ya Anda harus tahu titik-titik support. Nah, saya kasih tahu ya untuk titik supportnya si Esta sendiri. Ini ada start dari 250 sampai 260. Nah, paling Anda kalau dikasih sarannya tunggu di sini. Karena ini Esta lagi kena resisten ya, kepentok hari ini dia di 300. Ya, takutnya dia besok shutdown ke bawah. Nah, shutdown ke bawah ini Anda bisa entry, stop loss-nya di berapa? Paling stop loss-nya saran saya 240 lah. Jadi buy 250, 260, stop loss 240. Target breakout-nya kan, target BO awal kan di 400, di 300 ya, itulah target satunya. Ya. Saratoga hari ini turun lumayan dalam, kayak ASA juga turun lumayan dalam ya. Ada yang nanya ASA gak nih? Agak patah ya, dan harus diperhatikan 3100 ya, kalau bisa jangan sampai jebol sih. Kalau jebol agak kurang bagus. Ya. Nah, begitu pula Saratoga, tapi beda, Saratoga ini masih strong uptrend ya menurut saya. Saratoga masih benar-benar strong uptrend.
ya. 2400, 2500. Ya ini batas trailing stop sih buat Anda yang pegang. Jadi as long as dia di atas 25 saya rasa masih arahnya ke atas. Tapi dengan market seperti ini ya bukan tidak heran masih ke push down. Ya karena semua emiten ikutan turun ya teman-teman ya. Jadi nggak usah kaget lah ya, banyak emiten yang teknikalnya lagi pada correction semua. DGNS masih sideways, belum ada pergerakan. BMTR, kalau BMTR ini jujur lelet ya, no comment ya. Nah mungkin kita bahas BRPT aja. BRPT jebol support, outlooknya ke bawah ya, agak kurang bagus sih ya, agak kurang bagus. Dia lagi mau uji ke bawah nih, uji support 800 nih. Yang ini hati-hati lah. Kalau mau buy tunggu sini aja, mungkin dekat-dekat 800 ya, hindari dulu. DMMX, hari ini DMMX asing masuk juga ya. Coba kita cek MCAS Group. Tefas oke, ya udah mulai rounding nih ya, terlihat Tefas sudah mulai rounding. Berita-berita juga sudah mulai muncul lah. NFTX, MCAS. Untuk MCAS, oh ya Anda tanya DMMX ya, saya cuma cerita nih. Untuk MCAS di atas 9000 oke ya, karena 9000 ini batas support kuat ya. Kalau ini membal sih risk rewardnya akan tinggi banget. DMMX potensi double bottom ya, most likely potensi ya, ada probably. Kalau asingnya komitmen, kemarin tuh seperti saya bilang ya, DMMX itu ada bandar, itu YP, saya nggak tahu YP siapa, tapi kayak YP besar. Itu selalu guyur. Makanya untuk DMMX-nya sendiri ke shutdown ke bawah. Nah, tapi arahnya nih DMMX masih ke atas ya. Cuma kalau kita tarik garis ya, kalau tarik garis masih jauh ya. Tapi kalau kita tarik trend line-nya, sebentar lagi trend line minora mau di breakout sih. Ya menarik lah. Conclusion-nya balik lagi ya, DMMX bisa balik ke 28. Ya sebenarnya balik ke di atas 27 udah oke sih. Ya nah tinggal kita cek nih, mungkin breakout di 2800-an nih bisa kita spek buy. Ya. Next-nya, oh udah habis ya. Udah habis. Oke, nggak berasa udah habis. Marketnya outlooknya masih kurang bagus ya. Tadi ada beberapa watchlist yang oke-oke juga untuk dipantau. Ya teman-teman bisa pantau untuk perdagangan nanti ya, untuk perdagangan nanti di hari besok. Sisanya kita pun wait and see ya. Sisanya kita bisa discuss di grup. Saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua yang mau join VVIP, ada promo silakan dimanfaatkan. Yes, thank you, good luck, salam to the academy, be silent, be patient, be cuan.